Federasi Rusia melancarkan serangan kepada Ukraina pada Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022, selain serangan militer. Ada juga serangan siber dan serangan informasi yang merugikan Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina sebetulnya sudah mengakar sejak lama, perlu diingat bahwa Ukraina merupakan bekas negara Uni Soviet. Dan Presiden Rusia Vladimir Putin tampak belum rela bahwa Ukraina telah merdeka. Ada pula alasan karena NATO yang ingin ekspansi ke Eropa Timur, termasuk Ukraina yang berbatasan dengan Rusia. Ekspansi NATO ke Ukraina dianggap mengganggu keamanan nasional Rusia. Berikut rangkuman 3 alasan yang jadi penyebab Rusia serang Ukraina. 1. Kejayaan masa lalu. Kejayaan masa lalu menjadi salah satu teori yang patut disorot. Hal ini diperkuat dengan retorika Presiden Putin beberapa hari sebelum penyerangan. Presiden Putin berkata Ukraina adalah bagian lama dari Rusia. Ia juga berkata bahwa Rusia telah dicuri ketika Uni Soviet runtuh pada 1991. Ia pun menuduh Ukraina sebagai koloni AS. Rusia juga sebetulnya sudah lama mencoba mengintervensi politik di Ukraina. Namun sejak Rusia mencaplok semenanjung Crimea di 2014, perpolitikan di Ukraina cenderung berseberangan dengan Rusia. 2. Masalah NATO. Alasan lain yang dipermasalahkan Rusia adalah NATO. Rusia sejak lama menolak Ukraina bergabung ke dalam NATO. Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Tavares, menyatakan bahwa Rusia khawatir jika NATO membawa persenjataan ke perbatasan Ukraina, sehingga kota-kota besar Rusia bisa jadi sasaran yang mudah ditarget. Meski demikian, NATO masih buka pintu jika Ukraina ingin bergabung. Di sisi lain, Ukraina pun memang ingin bergabung dengan NATO. 3. Separatisme. Pemerintah Rusia telah lama mendukung gerakan separatis di negara-negara bekas Soviet. Pada 2008, Rusia juga berperang melawan Georgia akibat masalah ini. Rusia diketahui mendukung separatis di daerah Osetia Selatan dan Abkhazia. Hal itu memicu reaksi keras dari Georgia. Namun, 2 daerah itu berhasil dikuasai pengaruh Rusia, meski tak diakui dunia. Sebelumnya, Rusia juga mendukung para separatis di semenanjung Crimea milik Ukraina, dan baru-baru ini, Putin mengakui kedaulatan daerah Donetsk dan Luhansk. Vladimir Putin juga mengirim pasukan ke 2 daerah itu. Meski dunia internasional masih mengakui 2 daerah itu sebagai milik Ukraina, sehingga otomatis langkah Putin disamakan dengan membawa pasukan ke Ukraina.